Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar prakarya. Materi yang akan dibahas mengenai kerajinan serat. Kompetensi dasar: memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Siswa diharapkan dapat memahami pengertian bahan serat serta jenis dan karakteristik bahan serat. Yang kedua, melakukan eksplorasi bahan serat dan observasi bahan serat di wilayah setempat. Serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memembran yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan waktu penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimiawi. Bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Nah, selanjutnya adalah jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Namun, dalam hal ini kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan. Berikut adalah tumbuhan yang memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contoh, biji dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, linjo, mahkota dewa, beringin, genturi, flex, jut, rosella, pinip, rani, arena, pinaf, dan sun. Berikut contoh dari batang pohon anggrek. Berikutnya batang pohon linjo. Berikutnya adalah rosella. Yang ketiga, serat dari daun. Meskipun tidak banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil, tetapi
tetap juga ada serat dari daun. Contohnya, serat dari daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun honey queen. Berikut gambar dari serat daun mendong, serat daun nanas, serat daun pandan berduri. Serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Sesuai jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun, yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Selanjutnya, yang akan kita bahas ialah serat dari hewan. Kalau sebelumnya yang kita bahas ialah serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan ada 4. Yang pertama, serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Sekarang kita akan membahas serat dari hewan. Ada 2. Yang pertama, serat dari tepel. Tepel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya, domba, alpaka, unta, kefir, mohir, kelinci, dan sirna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. Yang kedua, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara, serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam, gelap, serta mudah dihancurkan. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, belajar mengenai serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, sampai di sini dulu ya.